Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak jemaah Jumat Masjid Al-Afiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku orang-orang beriman, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan bersama bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Pak, Imam Al-Ghazali menukil pernyataan Imam Syafi'i terkait makan. Imam Syafi'i, Pak, pernah mengatakan, ma syabi'tu mundu sita asyrota sanatan, sudah hampir 16 tahun saya tidak pernah makan sampai kenyang. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya tidak pernah makan sampai kenyang? Kata beliau, fa inna syab'a yuskilul badan. Yang namanya makan kalau terlalu kenyang, kata Imam Syafi'i, bisa memberatkan badan. Badan yang seharusnya mudah dibawa untuk ibadah, tapi kok kenapa terasa berat? Jika di bulan Ramadan tubuh ini serasa mudah beribadah, tapi kenapa di bulan sesudah Ramadan rasa semangat gairah itu terasa berbeda? Maka bisa jadi itu akibat makan yang terlalu kenyang. Yang kedua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Syafi'i, makan juga kalau terlalu kenyang, wa yuksil qalba, bisa mengeraskan hati. Hati yang seharusnya mudah tersentuh oleh nasihat agama, baik ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, ataupun ceramah-ceramah agama, tidak terasa menyentuh hati. Kenapa? Bisa jadi karena makan yang terlalu kenyang. Khutbah Jumat setiap minggu seharusnya ilmu masuk telinga kanan langsung masuk ke hati, ini malah keluar lagi di telinga kiri. Itu bisa jadi makan yang terlalu kenyang. Kalau makan terlalu kenyang, Pak, fokus mata, tidak bisa antusias menerima nasihat-nasihat agama. Yang ketiga, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i juga berpesan, makan kalau terlalu kenyang, wa yuzilul fatona, bisa menghilangkan kecerdasan. Jika ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa menghafal Al-Quran susah hafal? Kalaupun hafal mudah lupa. Bisa jadi, kata Imam Syafi'i, itu karena pola makan yang terlalu kenyang. Karena bisa kita bapak-bapak rasakan sendiri, kalau makan terlalu kenyang bawaannya ngantuk, Pak. Bagaimana orang yang ngantuk bisa semangat menghafal Quran? Karena bawaannya pasti ngantuk. Tidak ada gairah menghafal ayat-ayat Allah untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, Pak, kalau nanti dua mata kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Mata kalian semua dipakai melihat apa saja selama di dunia. Naudzubillah kalau kita tidak bisa menjawab. Yang keempat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i berpesan,
Makan juga Pak, kalau terlalu kenyang bahaya Pak. Apa bahayanya kata Imam Syafi'i? Wa yajlibun naum, memudahkan orang tersebut pulas tidur. Jumatan seharusnya mata ini antusias melihat ustadz, tapi susah diajak antusias. Berbeda kalau nonton sepak bola, berbeda kalau main HP. Mata ini mudah dan sangat cerah, tapi kenapa melihat ustadz ceramah baca Quran 5 menit saja sudah ngantuk? Maka ini problemnya Pak, kata Imam Syafi'i, bisa jadi dalam pola makan. Seharusnya pola makan sesuai sunnah di bulan Ramadan dipertahankan. Yang tadinya 1 hari 3 kali, oleh Allah tidak sadar kita dikurangi porsi makannya jadi 2 kali Pak. Cuma bisa tidak itu dipertahankan setelah Ramadan. Dan terakhir Imam Syafi'i berpesan kepada kita, makan kalau terlalu kenyang juga Pak, bahayanya wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Ini yang paling bahaya, membuat para pelakunya berat, lemah, tidak bergairah melakukan ibadah. Jika hobi olahraga oke, kuat. Bapak-bapak yang senang, mohon maaf goes, mampu goes ke tempat-tempat yang jauh. Tapi kenapa masih di pinggir rumah subuh tidak sepenuh Jumatan? Karena bisa jadi umat Islamnya hari ini terlalu sering makan kuliner malam dan tidak bisa dikurangi, sehingga ibadah di bulan Ramadan yang seharusnya dipertahankan malah kita lihat Pak, masjid kembali kosong. Saya sendiri miris melihatnya. Maka mudah-mudahan nasihat Imam Syafi'i tadi menjadi introspeksi, peringatan bagi kita semua. Karena kata Imam Ghazali, berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i tadi Pak, Imam Ghazali membuat satu kesimpulan dari kitabnya Ihya Ulumuddin, wa ra'sut ta'abbudi taklilut ta'am, agar kita tetap semangat, bergairah, mudah beribadah. Apa kuncinya? Taklilut ta'am, dengan mengurangi porsi makan, agar ibadah bukan hanya bisa dilakukan semangat di bulan Ramadan, tapi bisa bertahan sesudah bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Pak, pernah ada satu pemuda makan di pinggir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sendawa. Kata orang Sunda mah Pak, terap. Tajassa'a rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata para sahabat, ada anak muda yang masih muda usianya, makan selesai di pinggir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sendawa. Maka apa Pak yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata para sahabat langsung menegur pemuda tersebut, dan para sahabat yang lain yang sudah selesai makan memperhatikan bagaimana Rasul menasihati pemuda yang tadi. Rasul dengan wajah merah menunjukkan marah sampai menasihati pemuda tersebut. Dan ini diriwayatkan di riwayat Tirmidzi dengan status hadis yang sahih. Kata Nabi kepada pemuda ini Pak, kuffa anna jusha'aka, hei pemuda, tahan sendawamu dari kami, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Kuffa harus ditahan. Lalu pemuda tersebut spontan nanya, kenapa Rasul harus ditahan segala? Kan ini menunjukkan makan yang nikmat, enak, lezat. Apa kata Nabi Pak? Fa inna aksaruhum sibaan fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sering kenyang di dunia, terlalu kenyang makan di dunia, akan menjadi orang yang lama kelaparan di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik.
Bapak-bapak dan saya nanti ketika di hari kiamat menuju persidangan Allah, kita banyak saksikan orang-orang Islam yang kelaparan di sana. Siapa mereka? Berdasarkan hadis Nabi tadi, yaitu orang-orang yang terlalu senang makan, pengen makan terlalu nikmat, sampai menyebabkan ibadah malas, sampai menyebabkan gairah ibadah berkurang. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bapak-bapak khususnya jamaah Masjid Al-Afiyah bisa mempertahankan pola makan sesuai sunnah di bulan Ramadan dan mempertahankannya di 11 bulan Ramadan agar kita tetap istiqomah ibadah sampai husnul khotimah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.